ini saya ulang lagi sedikit ya, tadi saya panik dengan waktu yang ini kan 10 menit programnya artinya habis ya, jadi tadi 10 menit tuh udah harus di cut ini ya. Nah, jadi setelah teman-teman dapat ininya current cost-nya di total asetnya, nah terus total asetnya itu ya kita bandingkan, kita masukkan dengan pengaruh dari depresiasinya ya, dari depresiasinya. Nah itu jadi kita balik lagi ke angka yang tadi, gross book value yang nilai gross book value yang tadi kita sudah peroleh ya, itu kita pakai lagi. Nah itu kita bagi dengan lamanya masa bangunan itu. Tadi kan dari awal dikasih 14 tahun nih. Nah berarti gitu ya, depresiasi expense, biaya depresiasi yang sekarang ya di tahun 2017 itu harusnya nilainya segini, 180, 187, 219. Nah ini yang harus kita bandingkan dengan depreciation expense yang historical ya, historical. Nah di sini. Nah nih ya, nih kita selisihkan ya, kita bandingkan, kita selisihkan ya, kita selisihkan. Ini ada di soal 3D additional informasi, ini ada. Nah, si selisihnya ini ya, nah ini baru kita, ini akan, angka ini akan mengurangi angka historical operating income kita ya, yang teman-teman peroleh dari laporan laba rugi. Nah itu akan berkurang sebesar selisih dari perbedaan depresiasi expense yang current sama depresiasi expense yang historical. Nah ya, itu akan berkurang di sini ya, akan berbeda di sini. Nah jadi ini ininya ya, pengaruh terhadap, sebenarnya ini panjang ya, cuman kalau saya mengartikannya seberapa besar sih operating income itu terpengaruh dari perbedaan biaya depresiasi, nah, seperti itu. Nah baru ini akan kita pakai tadi ya, nih. Nah kita ngitung ROI, current cost ya, untuk aset jangka panjang kita untuk San Francisco, Chicago, New Orleans. Nah ini berapa nilai ROI-nya ya, ini operating income yang tadi yang sudah terpengaruh sama depresiasi, kita bagi dengan nilai investasi. Nilai investasinya, hati-hati, ini kita pakai operating income yang apa ya, bisa dibilang sebetulnya operating income kita itu segini, si 160 segala macam, harusnya segini gitu ya. Nah tadinya kita peroleh kan segini ya, segini sebetulnya ya dari neraca. Nah tapi karena ada depresiasi, sebetulnya operating income kita tuh segini loh sebetulnya. Nah berarti kalau kita mau ngitung ROI untuk current cost gitu ya, ya sebetulnya ini yang dipakai, bukan ini. Ya. Nah ini yang dipakai, bukan ini untuk pembaginya. Nah dibagi dengan berapa? Dibagi dengan current cost total asetnya ya, segini 1,4, 2,3 dan sebagainya. Nah inilah nilai ROI-nya sebetulnya untuk ROI. ROI apa? ROI current cost. Nah seperti itu. Nah itu ya yang dipakai. Jadi ini ya emang agak panjang dan apa namanya, agak rumit sih ngitungnya, tapi ya bisa diikutin step demi step ya, seperti itu. Nah perhitungan current cost ini itu dibuat untuk memperkirakan berapa biayanya hari ini gitu ya, hari ini gitu. Nah sehingga emang sih ini kalau di akuntansi sih enggak, di laporan keuangan segala juga nggak harus dibuat sampai seperti ini sih gitu, enggak gitu ya. Tapi kalau untuk evaluasi, ini kan admin itu kan untuk evaluasi untuk pengambilan keputusan internal. Nah sehingga kalau nanti misalnya mau ditentukan perbaikan gitu ya, nah itu harus punya data-data yang lebih lengkap daripada hanya sekedar data di laporan keuangan. Nah salah satunya adalah menghasilkan data-data yang seperti ini ya, seperti itu. Nah udah sih. Nah tadi kan historicalnya kita segituan, nah baru kita bisa bandingkan nih ya. Nih historicalnya kita ROI-nya itu ya 24 gitu ya. Nah ternyata current-nya segini, nilai ROI-nya segini ya current. Nah seperti itu ya, itu. Nah mungkin sih susah sih sebenarnya dapat current cost ya, karena ya tadi saya udah katakan ya gitu, karena pikiran saya mengharuskan perusahaan mempertimbangkan kenaikan harga dan sebagainya gitu ya. Belum lagi kondisi ekonomi kayak kita sekarang gitu, itu sangat sulit. Nah mau pakai gross atau net gitu ya, sama juga
ROI juga bisa dihitung dengan menggunakan gross book value atau net book value. Ya, tinggal dihitung, tinggal dimasukin aja angka-angkanya di sini tuh ya, tuh net book value tuh ya, di sini ya 2 ya. Ini dapat dari ini ya, dari soalnya. Nanti depresiasinya berapa tadi dapat dari soal. Nah, berarti nilai gross book value-nya ya apa kita tambahkan gitu ya, tambahkan. Nah, tadi kan ROI yang historical segini ya gitu ya, 24. Nah, sekarang berarti yang di sini adalah apa, 1 dibagi, jadi yang operating income dibagi dengan gross book value-nya gitu. Oh, berarti ROI-nya segini ya kalau pakai value atau apa net book, ini kalau pakai gross book value gitu. Nah, seperti itu ya gitu. Kalau pakai current cost tuh yang tadi 10,8. Nah, ini kalau pakai gross book value, nah pakai segitu. Nah, semua data ini diperlukan gitu ya, diperlukan karena ya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap ya, lebih lengkap, sehingga nanti keputusannya juga akan lebih komprehensif, lebih menyeluruh gitu ya, lebih menyeluruh dari sisi ini segini, dari sisi ini segini gitu. Nah, seperti itu ya. Udah sih itu aja, nanti sisanya ini bisa dibaca ya kalimatnya yang sudah dicek dia. Nah, kadang-kadang gitu ya, menghitung si performa ini, kenapa diperlukan data menyeluruh gini? Karena performa itu kan nanti di perusahaan itu hubungannya dengan bonus, dengan ini dengan kinerja itu sama bonus gitu. Nah, seperti itu. Nah, makanya si data-data keuangan kan rumit ya sih. Nah, makanya tadi saya baca ada kalimat, soalnya saya lupa. Nah, perusahaan menggunakan BSC Balance Scorecard untuk menetapkan target finansial gitu ya, dan non finansialnya. Karena memperoleh angka non financial ini kan sulit sekali gitu ya, sulit sekali, dan harus lihat dari sisi ini, lihat dari current cost, lihat gross book value. Nah, dapat datanya susah, membacanya susah, keputusannya nanti juga jadi lama gitu. Makanya perlu, kalau ingat prinsip BSC ya, yang di materi sebelum ini, perlu indikator-indikator yang lain yang digunakan, nggak hanya indikator keuangan. Nah, seperti itu. Apalagi keuangan sangat mungkin bisa menjadi bias ya gitu. Nah, lebih ini lagi karena dipakai untuk menginsentif. Nah, kalau kerja kan nanti ada gaji, ada penghargaan, ada kompensasi. Nah, ini nanti bisa terkena, bisa kepengaruh 1, 2, 3 ini karena kinerja. Nah, alangkah bahayanya kalau melihat kinerjanya salah, nanti menetapkan penghargaan, menetapkan kompensasi, menetapkan gajinya juga jadi salah. Nah, seperti itu. Ya, itu aja. Itu sih yang penting nih, saya bisa dibaca sendiri aja. Ya, bahan ujian sampai di sini. Nah, apalagi, oh ya ini sama sih individual nanti hubungannya. Ya, karena kan kinerja perusahaan itu bisa ada karena dari kinerja individunya angkanya. Ya, kinerja individunya. Nah, dari situ aja. Oke. Nah, silakan ini bisa dibaca sendiri. Ya, semoga materinya bisa dimengerti sampai saat ini, sampai sini, dan ya ini bahan bacaan untuk ujian. Ya, terima kasih.